Selamat pagi Pak Risang. Pagi Mbak Rosa, ada apa ya? Gimana kabarnya Pak Risang hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, gini Pak, saya mau minta waktu Pak Risang sebentar nih. Bagaimana ya Mbak Rosa? Oh ya sebentar. Hari ini mau melakukan proses coaching ya? Iya, Dengan betul sekali. siapa ya? Dengan ya? Bu Uli ya. Oke, lalu bagaimana rencananya? Mau dijelaskan? Ya, rencananya saya akan meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dari Bu Uli ya, permasalahan dari Bu Uli ya. Kemudian nanti saya akan mencoba untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari apa yang sedang dialami Bu Lia saat ini. Kemudian juga mengeksplorasi rencana ke depan Bu Lia untuk menyikapi permasalahan yang dihadapi. Begitu Pak. Oke, sebelum itu sambil saya catat ya Bu ya. Ya. Ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu, boleh saya sampaikan? Oh iya, silakan. Jadi begini ya. Nanti Bu Rosa dengan Bu Mulya dalam coaching ini, Bu Rosa akan berperan sebagai coach ya. Lalu Bu Ulia sebagai coaching. Oke. Nah, nanti saya akan ikut mengamati, boleh ya Bu Rosa ya? Iya, boleh silakan. Dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Tentu saja Ibu sudah mempelajarinya ya. Lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Bu Rosa itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Di sini nanti Mbak Ulia ya, Bu Ulia ya. Lalu saya juga akan mendengarkan nih Bu Rosa dan mengamati respon serta jawaban dari coach. Jadi Bu Rosa dan Bu Ulia nanti akan saya amati apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Rosa. Nah, jangan sampai lupa ya Bu Rosa, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching nih. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, boleh silahkan dicatat. Nah, sebelum itu dilaksanakan proses observasi, kita ada pertanyaan nih. Saya ada pertanyaan untuk Bu Rosa, boleh ya? Silakan Pak. Oke. Nah, untuk pertama nih, kompetensi apa yang Bu Rosa akan kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang pertama yaitu sesuai dengan alur Tirta ya, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh saya dalam proses coaching nanti. Kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, hanya itu? Ya, itu saja. Saya rasa itu juga cukup ya. Lalu berikutnya ya, saya coba menanggapi, ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ada ya Bu Rosa ya. Dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau di antara ketiganya nih, kira-kira yang lebih spesifik yang mana Bu Rosa? Yang Bu Rosa kembangkan itu yang mana? Kalau saya lebih ingin mengembangkan potensi di memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik. Berarti yang lebih spesifiknya yang mau dikembangkan adalah mendengarkan aktif lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya. Oke. Kira-kira nih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Keinginan saya nantinya coach saya itu bisa menggali lebih dalam kompetensi yang mereka miliki, yang dia miliki, kemudian bisa menentukan atau membuat aksi nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dihadapi saat ini. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat Bu Ulya atau Coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi dan Coach juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Apakah seperti itu Bu Rosa? Iya, betul Pak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Nanti silakan Bu Rosa melakukan proses coaching. Saya akan mengamati, lakukan dan dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Bu Rosa sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu tentang hari ini. Oke, siap. Oke, terima kasih. Monggo segera terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Ya, untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan proses coaching dan saya ingin mendengarkan nih permasalahan yang sedang dihadapi Bu Lia saat ini seperti apa.
Oke, permasalahan yang saya hadapi saat ini tuh, saya kan mengajar kelas 1 ya Bu. Banyak murid saya itu yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Iya. Belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Oke. Itu untuk levelnya seperti apa? Maksudnya selama ini belum bisa lancarnya itu memang belum sama sekali atau memang sudah bisa sedikit, tapi bagaimana Bu untuk presentasenya seperti apa? Untuk yang sudah bisa, sudah lancar dan mengerti maksud dari kalimat itu, saya anggaplah sudah level 10. Tapi Yeah. untuk anak-anak yang belum bisa itu menurut saya masih di tahap level 4 atau 5 gitu. Oh, berarti Ya. ya keterbatasan dalam kemampuan membaca dan menulis siswanya masih itu kira-kira kalau dalam satu kelas berapa orang Bu? Kalau dalam satu kelas yang bisa membaca dan menulis itu kurang lebih ada 5 atau 6 anak Bu. Dari 18 siswa Bu. 18 siswa, berarti hampir 1/4 lebih itu ya? Iya. 1/4 lebih, oke. Untuk sejauh ini yang sudah Bu Lia lakukan di dalam kelas seperti apa? Nah, untuk saat ini saya mengajarnya masih tipe profesional ya Bu. Saya masih Ya. mengutamakan dengan ceramah dan saya masih meminta mereka untuk menulis ulang kalimat yang saya tulis di papan tulis. Oke. Dengan batas itu yang selama ini saya lakukan. Iya. Kira-kira dengan metode seperti tadi, tanggapan dari siswa Anda seperti apa Bu Lia? Ya, karena metodenya masih cukup sederhana ya tentu hasilnya kurang memuaskan seperti tadi Iya. Bu. Kalau di dalam kelas gitu, Ya, bosan atau mungkin seperti apa yang mereka lakukan? Atau anak-anak ya biasa rasanya aja. kurang tertarik ya Bu dengan metode-metode yang terlalu sederhana seperti itu. Kurang tertarik. Hmm. Oke. Lalu karena Bu Lia sudah bisa menyimpulkan bahwa dengan metode yang sudah Bu Lia lakukan itu anak-anak kurang tertarik. Kira-kira apa yang ingin Bu Lia rubah untuk kedepannya? Mungkin kedepannya saya akan mencoba menggunakan media, yaitu media yang lebih menarik seperti video atau film-film kartun untuk mereka lebih bisa memahami ya Bu. Selain itu juga saya akan mengubah metode saya ya Bu, yang saya anggap ceramah itu memang dari tahun ke tahun tuh seperti itu terlalu sederhana ya Bu. Iya, Selain betul. itu mungkin saya akan mengubahnya dengan metode permainan mungkin yang lebih menyenangkan untuk anak-anak saya Bu. Oke, kira-kira faktor pendukung apa nanti yang bisa mendukung rencana aksi Bu Lia ini? Ya tentu niat dari saya sendiri ya Bu, itu utamanya. Saya punya niat untuk memberikan yang terbaik, perubahan kepada mereka supaya lebih baik lagi. Dan ya saya juga perlu sarana prasarana yang cukup memadai untuk dapat melakukan itu semua Bu. Iya. Kira-kira adakah teman atau dari pihak lain yang kira-kira bisa membantu rencana aksi Bu Lia ini nanti? Ya mungkin saya iya memerlukan bantuan teman ya, terutama di bidang IT ya, karena saya sadar saya kurang begitu ahli di bidang IT untuk membuat video pembelajaran yang menarik. Kemudian saya juga butuh rekan sejawat saya untuk membantu saya membuat media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Mungkin saya juga perlu banyak lebih membaca informasi tentang metode-metode pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Iya. Untuk itu dari rencana aksi yang sudah Bu Lia susun tadi, kira-kira mulai kapan akan bisa mulai dilaksanakan? Untuk persiapan mungkin saya butuh waktu yang agak lama ya Bu. Mungkin saya bisa melaksanakan seminggu atau ya 2 minggu lah mentoknya, dari sekarang saya baru bisa melaksanakan. Oke Bu Lia, dari permasalahan yang Bu Lia alami tadi, yang saya tangkap adalah untuk rencana kedepannya. Permasalahan tadi kan 1/4 siswa ya, berarti 25% lebih, hampir 30% itu belum bisa membaca dan menulis dengan lancar karena metode yang digunakan masih konvensional. Untuk kedepannya tadi rencana dari Bu Lia adalah mencari referensi dari tempat-tempat lain untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan juga berusaha untuk membuat video serta permainan-permainan yang bisa diaplikasikan di kelas. Dan untuk melancarkan rencana ini, Bu Lia akan menggandeng beberapa rekan sejawat yang terutama yang ahli dalam bidang IT untuk mendukung apa yang sudah direncanakan oleh Bu Lia. Iya Bu. Oke, baik Bu Lia, saya rasa untuk kedepannya saya menunggu hasil dari rencana aksi yang sudah Bu Lia susun tadi.
Semoga rencana yang sudah disusun bisa berjalan lancar dan Bu Lia tetap semangat, tetap termotivasi terus untuk membuat video-video pembelajaran ataupun permainan yang bisa membuat siswa-siswanya meningkatkan kompetensinya dalam bidang membaca dan menulis. Ya, kiranya cukup itu saja yang bisa saya tanyakan hari ini. Saya tunggu hasilnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih Bu Rosa. Oke Bu Rosa, Ya, tadi Pak. sudah selesai melaksanakan coaching Ji. Betul sekali. Apakah berjalan dengan lancar coachingnya? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Oke, setelah melakukan observasi coaching tadi ya, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih. Siap Bu Rosa? Ya, siap Pak. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Rosa tadi? Ya, untuk indikator ketercapaiannya kan tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa saya ingin menggali lebih dalam kompetensi yang dimiliki oleh coach saya supaya dia bisa mendapatkan jalan keluar atau bisa merencanakan aksi ke depan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan di situ tadi saya dengan Bu Lia sudah berbincang dan Bu Lia sudah menyatakan apa yang akan dia lakukan untuk ke depannya, Pak. Oke, baik. Berdasarkan penjelasan dari Bu Rosa tadi, Bu Rosa itu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta dengan sangat baik. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya amati ya Bu ya. Ada beberapa catatan Bu Rosa. Bu Rosa tadi sudah berhasil benar menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Yaitu pertama, menanyakan tujuan kepada coach di situ tadi Bu Lia. Lalu mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian Bu Rosa juga mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi, memancing coach untuk berpikir dan membuat rencana aksi juga. Tadi Bu Rosa sangat bagus sekali. Tadi sudah berhasil mengarahkan coach untuk setelah membuat rencana aksi. Nah, itu juga betul Bu. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi itu bisa dilakukan dengan berjalan dengan baik. Catatan saya juga tadi, sebentar saya lihat catatan. Saya mendengar Bu Rosa tadi ya, dengan coaching yang dengan Bu Ulia tadi, itu sudah fokus, sudah hadir penuh. Bu Rosa dan Bu Ulia itu sudah saling percakapan tadi sudah saling berkomunikatif ya, aktif, dan menurut saya Bu Rosa juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Ulia tadi. Nah, di sini kedepannya Bu Rosa, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Rosa kedepannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Coba jelaskan. Iya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu lebih kepada mendengarkan aktif. Jadi terkadang dengan hal-hal tertentu suka ke distract gitu ya Pak. Ketika ceritanya sudah sampai kemana-mana, terus kemudian bercanda seperti itu, kadang kita agak-agak ke distract. Nah, itu untuk mengembalikan lagi fokus lagi ke rencana awal yaitu proses coaching itu, saya harus lebih lagi mendengarkan dengan aktif supaya saya bisa tetap di jalurnya seperti itu Pak. Oke, baik, sudah dijelaskan dengan Bu Rosa, dan Bu Rosa juga sudah introspeksi tentang kekurangannya. Saya apresiasi, jadi hari ini berjalan dengan baik. Semoga kedepannya Bu Rosa akan menjalankan praktek baik ini di sekolah dan akan berjalan dengan sukses. Oke, untuk kedepannya semoga tadi yang sudah saya sampaikan lebih sukses. Dan untuk melakukan coaching dengan alur tirta ini juga sudah sangat baik. Terima kasih untuk hari ini ya Bu Rosa ya. Sama Pak. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Sekian, terima kasih. Ya. Saya lanjut di sana ya.